Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun saudara berada. Renungan firman Tuhan hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar tentang Laut Mati. Kenapa disebut Laut Mati? Laut Mati sendiri berada di antara Yordania di bagian timur dan Israel serta Palestina di bagian barat, dan terletak kurang lebih 430,5 meter di bawah permukaan laut. Dan banyak pengamat mengatakan bahwa rasa dari air laut itu kira-kira 8 sampai 9 kali lebih asin dari air laut pada umumnya. Dan pertanyaan yang patut kita renungkan adalah kenapa disebut Laut Mati? Yang pertama, dengan kadar garam yang sangat tinggi, maka tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan di tempat itu. Baik itu binatang, ikan dan lainnya, dan juga tumbuh-tumbuhan. Tidak ada yang bisa bertahan hidup di tempat itu karena kadar garam yang sangat tinggi. Dan yang kedua disebut Laut Mati karena laut atau danau itu hanya menerima aliran air dari sungai Yordan, tetapi tidak pernah mengalir keluar. Tidak ada sirkulasi air di tempat itu, sehingga memang tidak ada kehidupan. Apa makna rohaninya bagi kita? Orang yang hanya menerima dan tidak pernah berbagi, tidak pernah memberi, kehidupannya seperti laut mati. Secara fisik ada, tetapi jiwa dan rohnya sudah mati, seperti laut mati. Fisiknya ada, tetapi tidak ada kehidupan di dalam air laut tersebut. Dalam Injil Lukas 6 ayat yang ke-38 berkata, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Matius 5 ayat 7 juga berkata, "Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan." Dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 20, di sana Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang sangat menarik, yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa ada seorang yang kaya raya, punya makanan berlimpah-limpah. Dia ingin memperluas atau memperlebar lumbung-lumbungnya untuk menampung stok atau persediaan makanan yang berlimpah-limpah tersebut. Dan dia berkata kepada jiwanya, "Hei jiwaku, ada padamu banyak barang. Makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Dan Tuhan berkata, "Hei orang yang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil. Apa yang engkau kumpulkan itu akan dinikmati oleh orang lain." Dan orang kaya itu disebut orang kaya yang bodoh, karena hanya memperhatikan dirinya sendiri. Dia tidak tahu bahwa malam itu dia akan diambil atau dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita jangan seperti laut mati. Tidak ada sirkulasi air, kadar garamnya begitu tinggi, sehingga tidak ada kehidupan di dalamnya. Orang yang hanya menerima dan tidak pernah berbagi, tidak pernah memberi, hidupnya itu seperti laut mati. Fisiknya ada, tetapi sebenarnya tidak ada kehidupan. Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Shalom.